Assalamualaikum. Ketemu lagi ya di, Waalaikumsalam. di Ya, Pak segmen Seno. 2. Ya, Lanjut ke segmen 2 ya. ya itu tadi Sobat Seno mungkin sudah tonton video pertama. Seru banget di mana Mhm. Irma ini sampai harus bersabar 4 tahun lamanya akhirnya terjadi penjualan gitu ya. Ya. Dimulai dengan rasa kurang percayanya prospek terhadap asuransi, terus dengan kegigihan dan kesabaran dan relationship yang di-maintain dengan baik, akhirnya mau mendatangkan keberhasilan. Nah, gimana tuh? Ingat nggak momentumnya atau caranya atau tips atau triknya kok akhirnya bisa nih setelah Closing. berkali-kali ke bengkel kan gitu ya, datang ke Iya. bengkel 2 kali seminggu, personal branding ditingkatkan. Nah, boleh Mhm. dong kasih bocorannya nih Teh. Oke. Itu kan Ya. saya jalanin terus nih. Hmm. Intens kan cuci mobil di sana. Ngobrol. Semakin dekat nih. Hubungan baik tuh semakin terjalin kan ya. Ngobrol tuh Ya. apa aja yang kita bahas? Banyaknya. Sebentar supaya ada kebayang, interrupt dulu nih. Ya. Kejadian ini di tahun-tahun berapaan sih kalau ingat? Kejadian ini 2005 mungkin, 2000 kan 2000 ketika mulai bisnis kan 2002 ya tadi ya. masih masih termasuk baru-baru ini Pak Seno. Oh, mungkin 2000 berapa? 8 10-an tahunan kali. ke belakang lah, 8 tahun ke belakang ya. 8 tahun ke belakangnya 2012, 2013 Iya, ya. Oke. itu ya. Jadi makin sering Eh, nih datang nih ke ya 8 bengkel, sampai 10 makin tahunan lah Pak Seno, ya kira-kira itu. 8 Nah, 10 tahun yang lalu. intinya Oke. aku sering datang nih kan, akhirnya dia tanya, ya, "Ir, ganti mobil ini, iya, kemana aja nggak Ya. datang?" Aku ceritain seperti yang tadi gitu kan, aku kemarin dapat dari kantor trip ke luar negeri segala macam. Nah, Nah, eee, kes ke depannya, dia tuh suka bilang gini kalau aku ke sana tuh, hmm, "Hebat ini agen asuransi, gini gini gini." Nah, dia yang ngomong kayak gitu hmm, kan. Terus, ya. "Ya alhamdulillah." Nah, baru dia cerita ke aku tuh Pak Seno, "Ih, kamu kenal si Oh, ini nggak? Sekantor hmm. sama kamu." "Oh, kenal. Kenapa gitu, Kang?" Terus, iya dia juga nawarin ke saya. Saya udah bilang saya nggak Sama mau. agen ya. Nah, Dia agen yang dari cerita bendera yang nih. sama, bendera yang Bener, sama nih. heeh. Oh. Dalam hati aku nih, Ya, gila dan gue Irma punya belum tahu saingan selama nih. ini. Belum tahu belum tahu. Oh, Masalahnya ya. gini, yang dia Hmm. sebutkan nama itu bukan Hmm. agen yang abal-abal juga di company yang sama. Oh, udah senior Jadi juga, aku udah senior ngerasa, juga. iya aku ngerasa, aduh gila, gue punya saingan nih, gimana nih caranya gitu. Nah, Hmm. itu tuh membuat aku tuh, makanya ya Pak Seno kita tuh harus selalu positif. Itu Hmm. membuat aku lebih lebih tertantang, Terpacu. Oh, terpacu. bukan justru nyerah karena dia udah lebih Ya, senior. Aduh, challenge buat aku untuk dia harus eh, closing sama aku gitu. Oh oh gitu keren. ya Kang? Iya, Hmm. saya udah bilang, Hmm. "Saya nggak mau asuransi-asuransian." Dia bilang kayak gitu, "Banyak yang datang sini." Oh. Oh ya udah. Nah, saking deketnya sama aku lebih terbuka lagi. Ternyata memang betul-betul nih Hmm. orang incerannya orang-orang asuransi gitu, karena ini orang insurable ya Oh. Pak Seno ya, Ya insurable masih ya. usia berapa dia waktu itu? Usia waktu itu 45-an, 45, 45-an. punya usaha jadi daya Iya, belinya oke, sehat juga ya? sehat sehat Sehat, oke. Jadi sehat, trouble banget, oke. iya. Terus? Nah, udah gitu Pak Seno, aku tuh gini ya, boleh dibilang kayak disamber geledek gitu loh. Waktu itu Oh, posisi aku lagi di rumah sakit, kebetulan kakakku lagi di opnam. Jadi nah, aku lagi ngejagain kakakku. di kota Bandung Tiba-tiba juga? iya, lah Hmm. kemudian aku ditelepon sama security di kantor, salah satu security Hmm. di kantor, ditelepon, Hmm. "Bu, tadi ada yang cariin Ibu ke kantor. Hmm. Namanya Pak ini, Pak A," Hmm. katanya kayak gitu, Hmm. "yang Ya. punya cuci mobil di sana." "Oh Nah, iya?" dia datang nih ke kantor ya. Iya, aku sama Oh. sekali nggak berpikir ini mau obrolan asuransi, Pak Seno, sama sekali nggak kepikiran. Hmm. Aku Hmm. pikir Ada ada apa apa ya nih gitu tadi? ya? Hmm. Heeh. Sambil "Oh ya? datang ke kantor. Iya." Hmm. Heeh, betul. "Oh ya Pak? Iya Hmm. Bu, ya sudah nanti saya Hmm. ke sana deh." Nah, Hmm. besoknya aku datengin tuh dia ke tempat dia, Pak Seno. Ke tempat cuci mobil itu? Mobilnya, iya, Oh ya. aku Hmm. datang ke sana. "Kang, kemarin nyariin aku ke kantor," kataku itu. "Iya Ir, Hmm. iya, kakakku lagi di opnam," kataku, "jadi aku nggak ke kantor." Hmm. "Kenapa Hmm. Kang, ada apa?" Terus dia bilang gini sama Hmm. aku, Hmm.
mana asuransi yang ditawarin ke saya dulu, katanya kayak gitu. Nah, loh, kayak sambar geledek ya. Saya butuh asuransi, Ir. Saya tanya kan sama dia, butuh asuransi. Untuk apa, Kang? Ternyata nih orang mau ngajuin pinjaman ke salah satu bank. Oh, ngerti. Jadi Paham ya, Mas bakal Eno? buat jadi Itu banker kalau clause ya. jadi ya Terusin dulu ya. mengajukan kredit kan kita harus ada asuransinya tuh. Nah, benar kan? Ya. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita berurusan dengan bank, itu kan sudah di-handle bank semua ya. Sudah ditunjuk sama bank semua, asuransinya pakai apa dan segala macam. Begitu kan? Ya. Karena orang ini pengusaha, jadi detail banget hitung-hitungan angkanya Pak Seno. Untung ruginya tuh benar-benar dia perhitungkan. Ya. Coba bikinin. Aku tanya dong sama dia, Akang pinjaman ke bank mau berapa? Sekian M, katanya gitu. Nilai ini yang harus kita jadikan sebagai UP. Karena kita udah tahu tujuan dia. Tujuan dia ngambil asuransi adalah untuk mengalihkan risiko. Kalau dia, ini kita bicara bahasanya ekstrim aja. Kalau dia mati, keluarganya itu nggak harus nanggung utang. Gitu kan ya? Benar nggak sih? Dalam kasus ini ya. Benar, dalam kasus ini. Sampai situ dulu ya, supaya Sobat Seno ngerti nih. Jadi yang dimaksud Irma adalah ketika dia sebagai debitur ngajukan pinjaman ke bank, ya, bank kan mewajibkan salah satu dia harus punya asuransi. Dalam asuransi itu biasa disebut asuransi jiwa kredit sebetulnya kan. Betul, iya betul. Yang jika ada apa-apa banknya juga aman dong kalau debiturnya maaf meninggal atau sakit atau celaka. Iya. Jadi dia tiba-tiba muncul di kesadarannya gitu ya. Saya butuh nih proteksi. Oke, dia hubungin Irma. Iya. Jadi gini, dia ngubungin saya bukan karena dia butuh asuransi, dia nggak mau rugi, intinya itu ya. Ini orang ini belum sadar akan butuh asuransi sebenarnya gitu, tapi whatever yang penting untuk kita itu kerjaan kita gitu kan. Nah, udah gitu Pak Seno. Oh gitu ya Kang, iya. Soalnya saya udah ditawarin sama bank ini tuh hitungan asuransinya seperti ini. Jadi kalau di bank itu kan memang selama masa kontrak dia kan, selama masa kreditnya misalnya 15 tahun ya, selama 15 tahun itu dia sudah di-cover asuransi dengan premi hangus kan? Hangus. Jadi dia bayar belasan juta hangus. Itu yang dia menjadi keberatan buat dia Pak Seno. Waktu itu aku ingat hampir 30 juta dia bayar asuransinya untuk pinjaman yang diajukan dan itu hangus ya. Nah, orang ini kenapa aku tekankan di sini? Artinya orang ini nggak mau rugi, uangnya hangus begitu aja gitu. Akhirnya dia panggil aku, dia suruh aku bikin ilustrasi seperti yang dia butuhkan. Aku ya di situ Pak, aku masuk lah. Oke, aku udah ngerti Akang tuh butuhnya apa. Aku bikinkan, nanti aku balik lagi. Hari itu juga Pak Seno, aku ke kantor, aku bikinin ilustrasi yang aku udah tahu dong kebutuhannya apa. Ya, aku bikin ilustrasi, aku telepon lagi dia, Kang, aku ke rumah sekarang. Ya udah, aku tunggu katanya gitu. Itu sama istrinya langsung untuk ketemu dengan dia juga. Aku jelasin semuanya. Kita itu menangnya kan gini, kalau di bank itu kan hangus ya. Kalau di kita kan enggak. Memang dia bayar beberapa tahun, tapi enggak ada yang hangus. Nilai investasi itu akan tetap terbentuk. Ya, sebentar Mas, saya jelasin dulu ke Sobat Seno dulu ya. Saya jelasin dulu ya. Oke. Jadi yang lazim berlaku mekanisme perbankan, bank mewajibkan si debiturnya atau peminjamnya untuk punya polis asuransi. Dan biasanya yang ditawarkan bank adalah namanya tuh decreasing term insurance ya, asuransi jiwa berjangka menurun. Betul. Jadi ada iurannya sekitar berapa tadi 30 jutaan, tapi karena sifatnya tidak mengandung tabungan, maka bahasanya tadi uangnya bakal hangus kan gitu. Iya, betul. Karena ini jenis produk yang cuma menggantikan manfaat jika ada risiko kematian. Betul, benar, ya. Dan dia pengen nggak hangus nih duitnya nih. Irma menangkap kebutuhan itu, dibikinin ilustrasi. Oke. Produk yang ditawarkan yang mengandung unsur tabungan ya. Ya, betul. Namanya produk dwiguna atau endowment produk ya. Ya, gini. Lanjutin. Iya, sorry, gini. Kita itu kan, kalau zaman dulu aku baru-baru masuk, itu kan masih produk tradisional ya Pak Seno. Ya.
Ya, berjalannya waktu kita kan berubah asuransi jadi unit link, di mana Ya, ada unsur proteksi dan investasinya kan. investasi. Nah, Ya. aku memberikan produk itu ke si Mr. Prospek ini gitu kan. Aku kasih dia unit link itu sesuai dengan kebutuhan dia. Oh, unit link malah ini ditawarkan. Unit link, aku kasih dia unit link Pak Seno. Aku kasih dia unit link. Nah, karena kenapa aku kasih dia unit link? Pertimbangan aku adalah orang ini nggak susah untuk bayar premi sekian ratus juta setahun tuh nggak susah buat dia gitu. Ya. Oke. Nah, udah kayak gitu, aku kasih datang ke rumah dia, ada istrinya ngobrol, aku jelasin semua Pak Seno, semuanya aku jelasin. Terus ya udah, aku pelajarin dulu deh, tinggalin aja ini. Ya udah oke. Aku taruh semuanya udah. Aku ingetin dia. Ini aku udah tahu nih, ini orang tipikalnya memang orang gak mau rugi banget. Aku bilang gitu sama dia. Iya dong, dia kan pebisnis, jadi kalkulasinya pasti Iya matang. benar. Aku bilang gini sama dia. Kang, Teh, kata aku gitu, dia kan nama istrinya. Kang, Teh gini ya. Aku cuman mau sharing aja, kataku gitu. Kalau di sini, maksud aku di bank yang dia berhubungan sama dia ya, ini uang hangus loh. Ini uang hangus ya. Bayar sekian tapi hangus. Tapi kalau di sini memang betul bayarnya itu beberapa tahun nih. Tapi nggak ada yang hangus. Dan jika resiko terjadi, ini cair loh. UP itu cair. Dan nggak perlu mikirin utang ahli waris yang ditinggalin. Itu poinnya itu. Karena aku tahu memang poin orang itu gitu kan, ke sana gitu. Dia pengen beli asuransi itu. Nah, tapi masalahnya bisa nggak? Sebetulnya yang aku tahu nggak bisa kalau seorang mengajukan kredit ke bank itu dia milih asuransi sendiri itu nggak bisa sebenarnya. Tapi karena orang ini nasabah prioritas, bisa saja ada kebijakan oleh orang bank untuk dia. Gitu. Oh, jadi dapat khusus privilege, dapat privilege ya. Betul, privilege, betul. Ya. Untuk dia boleh menunjuk asuransinya sendiri. Iya. Dia bilang ke aku soalnya, aku bilang Kang, tapi gimana Kang, ini kan bank kan memang sudah satu all in dengan pengajuan Kang ini asuransinya, kata saya gitu. Enggak, saya udah bilang kok sama orang banknya, saya nggak mau pakai asuransi situ, saya punya agent asuransi sendiri. Dia bilang gitu ke saya, si Akang ini. Oh ya udah oke. Aku tinggalin ilustrasinya. Kapan saya bisa hubungin Akang lagi? Besok atau lusa lah, Ir. Ya udah, saya pelajarin. Saya tinggalin semuanya bulan. Ini tuh, ya Allah, jangan Sebentar, Mak. Jadi yang ilustrasi sudah dibikinkan Irma, sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Antara lain tadi tenornya tadi 15 tahun kalau nggak salah ya. Pinjamannya 15 tahun. Berarti dibikinkan juga masa asuransinya 15 tahun gitu ya. Masa asuransinya 15 tahun, masa bayar dia aku bikin 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kemudian jadi takutnya Sobat Seno nggak tahu istilah-istilah terminologi asuransi. UP itu kan uang pertanggungan ya maksudnya. Santunan kematiannya disesuaikan dengan plafon kredit dia, jumlah kredit yang cair ya. Iya. Katakanlah misalnya dia katakanlah si A mintanya 10 M ya, kita jadikan itu 10 miliar, jadi uang pertanggungannya 10 miliar ya. Betul, ya. Dan kebetulan unit link ini selain mengcover proteksi atau financial replacement ini ada juga unsur investasinya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, lanjutin nih, ilustrasinya udah ditinggal untuk dia pelajari, kemudian Irma nunggu dong. Nunggu dong. Ya. Lusa aku telepon dia lagi. Kang gimana gini. Ir ke rumah deh kita ngobrol lagi. Itu proses aku bolak-balik ke rumah dia itu ada sampai 4-5 kali Pak Seno. Menjelaskan karena ini orang termasuk orang yang kritis juga ya. Jadi apa-apanya itu memang benar-benar dia harus paham banget gitu. Halo. Kayaknya jaringannya lagi ya. Ada gangguan. Ya. Apa namanya? Halo, Pak Seno. Lanjutin aja tadi ini. Lanjutin aja ya. Oke. Ya, internet agak maaf ya nih Sobat Seno, internet ada gangguan nih hari ini. Biasa. Ya, sampai cerita di mana tadi dia udah
pegang Ya, ilustrasinya, aku diskusi datang sama lagi istrinya, nih. Irma dipanggil lagi, Iya, diundang lagi aku untuk datang datang lagi bertemu. kan ke rumahnya itu ada beberapa kali aku datang, sampai 4 sampai 5 kali lah aku datang lagi ke sana. Hmm. Karena memang orang ini termasuk orang yang kritis. Mereka harus tahu banget produk dan hitung-hitungannya itu orang tuh, pokoknya dia tuh bikin saya lebih pintar jadinya gitu. Oh, karena dia, sekali lagi orang bisnis itu kan kalkulasinya mesti Iya, lebih seksama, dia lebih kalkulasinya cermat benar, ya. betul. Betul Pak Ya, Seno. ya. Datang nih, Akhirnya, Irma. ya, udah beberapa kali datang kan, masih belum ada keputusan. Kantor lagi, akhirnya dia yang telepon saya Pak Seno. Dia bilang, Ir, saya ambil deh yang di kamu. Nah, itu rasanya gimana tuh? Kan kita kan apapun yang di sini kan nggak boleh kelihatan gimana kan, kita Ya, menang, tapi padahal di sini tuh udah di dalamnya terus karena nilainya gede kan tadi mencoba untuk tenang kan Pak Seno. Oh, iya. Kang ya, sudah dipikirin Kang, sudah dihitung-hitung ini. Pura-pura gitu kan. Terus udah ngomong sama istri saya juga, dia bilang kayak gitu. Kita mutusin yang ini aja. Oke. Pertanyaan dia tuh terakhir cuman gini. Terus kalau Irma udah nggak ada di sini gimana? Oh, dia menyangkut soal pelayanan ya. Iya, karena mungkin dia agak worry, nih uang gua nih gede nih tiap tahunnya masuk. Dan kalau ada apa-apa buat saya tuh gimana nih kalau agennya nggak ada? Mungkin gitu ya mikirnya kan. Wajar-wajar aja gitu. Ya, saya cuma sih bilang, dari hitungan Irma, premi yang harus dia bayar, iuran untuk peserta asuransi itu bahasa awamnya, berapa tuh setorannya setiap tahun dari hitungan-hitungan? Hampir 200 juta Kang Pak Seno. Jadi premi reguler ya, premi tahunan, reguler, 200 juta per dia tahun setiap untuk tahun santunan bayar hampir 200 juta setiap tahun selama 10 tahun. 10 Karena tahun. memang uang pertanggungnya tinggi, emang. Uang pertanggungnya tinggi berapa waktu banget. itu? Jadinya deal di 15 miliar atau berapa? 10 M. 10 M ya. Ini biar Sobat Seno ngerti nih, kenapa unit link demikian mahal, karena kalau 200 juta setahun, terus dari ilustrasi bisa dibayar 10 tahun, terus investasi bisa berkembang sendiri, kan totalnya udah 20 miliar ya. Ya. Padahal tadi UPW-nya berapa? Santunannya? 10 miliar M. ya. Ya. Oh, salah hitung saya. Jadi total premi yang harus dibayar nanti 2 miliar untuk santunan 10 miliar kan gitu ya. Betul. Ya, karena ada unsur investasinya. Itu ya, Sobat Seno ngerti nih. Oke. Ya. Lanjut nih, terus akhirnya dalam hati sudah gembira, tapi tetap jaim dong ya. Sudah gembira, tapi saya mencoba tenang kan, tetap tenang. Oh, ya udah Kang kalau gitu. Kapan saya bisa ke rumah Akang, kita beresin semua berkas yang dibutuhkan. Sekarang aja, karena nih orang ternyata memang mendesak sekali pencairan uang di bank ini. Dan juga menunggu keputusannya ya. Iya, dan asuransi ini salah satu syarat untuk itu proses bisa berjalan, gitu kan? Ya. Saya ke rumahnya, bawa semua formulir yang dibutuhkan, udah. Terus dia bilang, saya kasih cek aja ya, saya buka cek aja. Pakai cek ya, zaman dulu masih boleh pakai cek ya. Masih zaman dulu, kalau sekarang udah nggak bisa kan? Zaman dulu tuh, aku tuh gini ya Pak Seno ya, saya tuh kadang-kadang tuh kalau inget-inget sampai sekarang gitu, aku tuh orang yang cukup merasa boleh berbangga ke diri sendiri karena gini, klienku rata-rata tuh kasih cek ke aku ya Pak Seno. Entah itu dia ngetes saya atau entah itu dia memang sudah percaya sama saya, aku nggak ngerti gitu. Itu selalu ngasih cek tuh kosong. Dia tanda tangan tapi kosong. Tanggal dibikin. Isinya tuh apa yang bikin? Itu selalu Pak Seno. Itu selalu. Itu kepercayaan besar loh itu ya. Maksudnya gini, itu peluang untuk orang nakal kan gampang. Iya, dia nulis semaunya aja kan angka yang gede. Tanggalnya udah ada, bener. Ya, maksudnya tuh, aku cuma berpikir pada saat itu, ini maksudnya apa ya? Setiap klienku ngasih cek itu, aku berterima kasih, artinya dia sudah percaya sama aku. Tapi di sisi lain, ini buat aku harus hati-hati banget ngejaga kepercayaan orang gitu. Dia ngasih cek kosong, Ir tulis aja, nanti saya telepon ke banknya. Tanggal sekian ya Ir cair. Lusanya baru cair uang, bisa dicairkan itu cek. Aku urus semua Pak Sen.
aku urus semua, sudah masuk semua Hmm. dananya ke kita, akhirnya sudah selesai. Aku bilang, Kang, ini sudah selesai semua, aku kirim semua invoice dari kantor. Sudah, Ya. aku antarkan polis. Sekian hari polis jadi aku antarkan. Nah, mulai dari situ tuh hubungan kami tuh lebih baik lagi aku dengan istrinya, dengan dia gitu kan. Kalau jadi udah kayak saudara gitu Pak Seno. Jadi kalau aku datang ke sana gitu cuci mobil gitu ya. Terus ada Hmm. pelanggan lain yang datang misalnya dia lagi ngobrol sama aku misalnya si Akang yang punya ini. Itu setelah ini Hmm. kenalin nih adik saya. Jadi dia tuh sudah Hmm. nganggap adik ke saya itu gitu kan. Kebetulan Saya ini apa? Dari suku apa sih? Sunda juga atau Padang Sunda, juga? Sunda asli, Sunda asli. Jadi ya memang ada kedekatan ya. Jadi dalam Ada, penjualan itu kedekatan iya, etnis bisa sangat mendekatkan antara betul. penjual dan pembeli sebetulnya. Ya. Benar. Dan gini ya Pak Seno, 4 tahun Hmm. itu kan bukan waktu yang lama untuk orang menjalin hubungan baik ya. Seminggu 2 kali datang cuci mobil, ketemu ngobrol gitu ya. Iya. Nggak sih? Itu tuh bukan suatu hal yang yang bisa ini karena ya itu yang membentuk hubungan baik itu kan dari situ sebetulnya kan. Awalnya dari situ gitu kan. Nah, Iya. akhirnya sampai Hmm. eh, jadi karena udah hubungan baik tuh aku tuh suka gini Pak Seno, entah ada momen entah puasa atau lebaran, aku Hmm. tuh suka ngirim gitu apa makanan, ngirim ya, apalah yang bisa aku kirim, entah buah atau apapun kue-kue aku kirim. Sampai kepada dia teleponku, "Ir, apa kabar? Baik, baik Kang, sehat-sehat kan? Sehat, sehat Kang. Gimana? Teteh gimana?" Kataku, "Sehat, sehat, Teteh lagi nganterin anak sekolah." Katanya gitu. "Oh iya, eee, lagi di mana Ir?" "Lagi di Jakarta Kang, ini. Aku lagi ngurus kerjaan karena lusa aku mau pulang ke Padang." Aku cerita gitu ke dia, mau nengok ibu. "Kapan?" Hmm. "Lusa." "Ikut dong." Dia ngomong gitu. "Ntar saya telepon Teteh dulu, lihat anak bisa nggak sekolahnya dibawa ke Padang dulu," katanya kayak gitu. Dia bilang gitu ke aku tuh. Nggak, maksudnya Serius dia dia bilang juga gitu. dia juga ada kerabat di Padang atau Nggak cuma ada, karena karena untuk kedekatan mau aja sama jalan-jalan, aku, mau jalan-jalan jalan-jalan bareng aja. enggak gitu. Heeh, betul. Oke. Ya. Karena sebelumnya, eh, dia pernah lihat DP aku waktu aku di Labuan Bajo. Aku Oh, main ke Labuan Bajo, ya. iya, Terus dia Lirbo sempat pernah telepon cerita tuh ya. aku. Hmm. Pada saat posisi aku di Labuan Bajo, memang dia sempat telepon ke aku, "Ir, itu lagi di mana Ya. kok bagus banget gini gini gini." Ya, aku ceritain lah. Terus aku juga mau pulang ke Padang, Kang. Nanti kalau ke Padang aku ikut. Nah, pas dia telepon aku bilang aku mau pulang, aku tuh kaget ini seorang serius mau ikut ke Padang. Akhirnya istrinya yang telepon aku Pak Seno. "Teh Hmm. Irma, beneran mau pulang?" "Iya." "Udahlah, Vina ikut." Anaknya sorry aku jadi jemput nama. "Oke lah, Jadi aku ikut lah. ikut." Aku Hmm. ikut katanya kayak gitu. "Ntar anak saya bisa kok izin sekolah," katanya gitu. "Berapa hari Hmm. tadi mah nggak bisa lama, aku kan kerja," kata aku tuh gitu. "Paling 3-4 hari," kata. "Ya udah nggak Ya. apa-apa." Ikutlah mereka Pak Seno dan tiket aku jadi mereka dong yang bayarin. Wah, "Kak keren, Irma keren, udah keren. dipesenin ya tiketnya?" Ya udah, ikut ke Padang. Nah, kebetulan kan ibuku tuh orangnya melayani, menjamu kayak gitu ya Pak Seno. Dia suka kayak gitu Hmm. tuh. Jadi Ya. kalau ada yang datang tuh nggak boleh nginep di hotel, harus di rumah gitu. Ya aku Hmm. sebisa mungkin aku bikin mereka senang, bahagia gitu tuh artinya itu kenapa aku harus ceritakan ini sampai seperti itu loh efek hubungan baik yang kita bina. Ya, cukup. Sampai situ dulu, Mak. Jadi ini harus disimpan nih, kalau enggak nanti Sobat Senonya nggak penasaran nih. Jadi di rekaman berikut kita boleh Ya. nih nanti ulas lebih dalam, lebih jauh bagaimana setelah polis itu selesai, apa Hmm. yang harus kita bangun, yang kita maintain untuk pelayanan purna jual kan ya, after Pernah sales jual, ya. service ya. Hmm. Ya. Nah, dari cerita tadi nih ada yang menarik nih, Mak. Jadi biar Sobat Seno menarik pelajaran juga nih. Secara teori sebetulnya yang namanya keberatan dari klien itu macam-macam nih. Oh ya, Ada betul, empat, ada benar. empat biasanya. Dan Hmm. itu tadi cerita Irma udah mewakili semua tuh. Kan ada pernah dengar ya, ada no need, nggak butuh, atau no Nggak trust, nggak butuh, percaya, nggak no hurry, percaya, nggak mau buru-buru nggak beli.
Iya, Atau juga no money, nggak punya duit. no money, iya betul. Ya, nah tadi dari cerita Irma yang akhirnya berhasil deal atau closing deal ya dengan Mm, pengusaha yang salah satu bidang bisnisnya adalah cuci mobil. Dimulai tadi dengan rasa tidak percaya tadi, no trust, yaitu dia nggak mau dulu asuransi. Ah, apaan sih asuransi gitu ya, gitu ya. mm. Dan cara atau solusi yang Irma jalankan adalah membangun kepercayaannya, antara lain Ya, dengan memaintain relationship, kan betul ya, betul, betul. dengan personal branding yang terus Personal ditingkatkan. branding, ya. Oke. Kalau no money nggak ada isu karena dia memang orang Dia memang berkemampuan, mampu. pengusaha Iya, sukses, daya belinya oke. iya. Mm-mm. Nah, needs-nya mulai timbul, no needs-nya itu mulai Mm-mm. timbul ketika dia menyadari bahwa dia butuh dukungan polis asuransi ya Iya, betul. untuk kemudahan pencairan Kemudahan. kreditnya. Iya, Tuh. Dan Sobat Seno perlu ketahui ini bukan datangnya tiba-tiba nih, justru karena hubungan baik dengan Irma yang sudah dibangun, makanya dia jadi butuh sampai datang ke kantor dan iya. sampai memilihnya Irma, bukan agen yang lain Betul. atau dari company lain Betul. kan gitu. Nah, itu dia. Betul. Betul. Itu personal branding tadi Ya, kan, Pak. Kenapa harus personal saya yang dia branding. tunjukkan? Banyak agen asuransi yang nawarin ke dia juga kan. Gitu yang Betul. Nah, company-nya sama saya ataupun beda gitu kan. nah, satu lagi nih, ada yang no hurry, yang tadinya nggak buru-buru, santai-santai, nggak mau peduli, belum butuh polis. Ada keterdesakan akhirnya karena dia Ya, butuh segera polisnya bisa segera diterbitkan untuk kemudahan pencairan kreditnya. ya. Jadi walhasil dia beli asuransi dengan nilai santunan sebesar 15 atau 20 miliar tadi. 10 miliar uang 10 pertanggungannya. miliar premi atau iuran yang harus dia bayar itu per tahun 200 juta ya. Hampir 200 lah. Sekitar 200 juta. Ya. Saya bocorin ke Sobat Seno nih ya, ingat ya nggak boleh sirik, karena sirik tanda tak mampu, ngeceng tanda tak laku. Ini bocoran nih buat Sobat Seno. Produk unit link mampu memberikan komisi 30%. Betul nggak, Ma? Ayo jujur. Jadi Ya, Sobat Seno ngebayang dong 30% dari 200 juta itu ya, komisinya aja 60 juta untuk tahun pertama. Betul ya, Ma ya? ya. Dan Karena itu 8 tahun yang lalu. ya, Nah, itu kalau dan pakai gini ya, rumus Pak. itu, oh, Dan gimana? gini ya, Pak Seno. Dan gini, saya itu kan sebetulnya waktu berproduksi itu posisi saya itu kan as a leader ya, posisi saya. Ya. Jadi Pak Seno bisa juga kan bayangin tambahan income buat saya. Saya dapat Ya. komisi as a agent plus Ya. dapat override as a leader. Ternyata enggak sih kira-kira itu? Wah, nyaman gitu. Nah, ini bocoran nih buat Sobat Seno. Jadi kalau di insurance business itu, kalau Irmanya leader, karena dia yang jualan, dia yang closing gitu ya, dia dapat namanya komisi penutupan. 30% dari 200 juta. 60 juta di tahun 2003, 2004 ya tadi ya ceritanya ya. Itu nilainya bisa sekarang ini 120 juta tuh. Kalau pakai rule of 70 itu. Oke, tapi Irma juga sebagai leader di asuransi ada namanya komisi overriding. Orang asuransi nyebutnya OR ya, komisi pembinaan OR. itu sekian persen dari komisinya timnya kan gitu ya. Berapa Komisi, belum bocor? komisi tim dan Yang produksi sendiri kita kan? Ya, Produksi dapat sendiri kita berapa kan? waktu itu? 5% lagi kali ya dari komisi ya. Enggak Di lah, tahun itu gede berapa? loh. Operating Operatingnya di tahun itu berapa? 30 ada. 20% loh. Tuh, jadi 20% Persen dari kali 60 60 juta juta. kali 30%. Iya. Oh, Karena tambahan tuh. karena gini Pak Seno, waktu karena gini ya, ini sekali lagi sahabat Seno tuh, ini saya bicara tentang saya ya, tentang saya. Jadi orang lain berbeda-beda menjalankan profesi sebagai agen asuransi. Karena saya kebetulan as a leader yang juga aktif menjual sendiri gitu. Kenapa? Kenapa saya nggak maintain? Kenapa saya tidak mendevelop tim saya aja biar mereka produksinya bagus atau gimana? Karena gini, menggerakkan orang tuh paling sulit ya Pak Seno ya. Sementara saya itu nggak memang butuh gitu. Saya butuh untuk hidup gitu kan.
Jadi akhirnya saya berpikir, oke, saya atur schedule saya sendiri. Dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat, sekian hari untuk tim, sekian hari untuk produksi sendiri. Makanya saya dua-duanya jalan waktu itu. Oke. Oke, itu juga mesti ditunda dulu tuh biar nanti Sobat Senonya penasaran. Jadi pada pertemuan berikut, rekaman berikut, kita udah bisa gali 2 topik lagi nih. Yang pertama bagaimana pelayanan purna jual tadi sampai jalan-jalan ke Padang gitu kan bersama klien, tiket jadi yang bayarin. Yang kedua mengenai bagaimana balancing antara kita sebagai leader yang juga berperan sebagai produser tapi juga berperan sebagai leader gitu kan ya. Iya, Itu kalau betul. digali panjang lagi tuh. Baik. Tapi untuk pertemuan kali ini udah banyak sekali nih poin-poin positif yang saya sendiri belajar juga membuka kembali ingatan-ingatan. Tadi ada yang kepotong nih, mari kita hitung ulang nih Sobat Seno biar termotivasi. Apa tuh hitungnya? Komisinya aja kan 30% dari 200 juta, berarti udah 60 juta. Tambah lagi apa yang namanya komisi overriding dari 20% dari 60 juta, kan betul ya Mbak ya? Ya. Jadi 1/5 dari 60 juta, berarti 12 juta. Jadi udah dapat 72 juta di tahun 2003-2004, kan ini 8 tahun yang lalu ceritanya. Ya. Yang nilainya mungkin setara dengan 150 jutaan sekarang. Jadi wajar lah kalau Telma tiap tahun ganti mobil gitu ya. Kira-kira gitu kan ya. Karena dan jangan lupa itu kan bukan di tahun pertama aja, komisi unit bisa di tahun kedua dapat lagi ya. Betul. Jadi ya kembali lagi ke tadi gitu. Iya, di tahun kedua dapat berapa, Mbak? 10%-nya lagi. Jangan abaikan nasabah tuh jangan abaikan gitu. Tetaplah di maintain dengan baik. Dulu bocorin dulu duitnya. Di tahun kedua di company Irma pada saat itu komisinya dapat berapa persen lagi? Ya, masih di atas 10%. Masih di atas 10 yang pasti. Nah, kalau dianggap 10% aja, itu kan berarti tadi preminya masih dapat 20 juta lagi tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanya boleh sombong ya. Dan akhirnya itulah hadiahnya, salah satunya dapat reward, dapat imbalan dengan berjalan-jalan ke luar negeri tadi yang di awal video pertama dulu ya. Betul. Wah, ini kalau ngobrol sama Teh Irma mah pakel panjang nih, jadi kita harus cut dulu supaya nanti Sobat Seno jangan ditelan semua. Kebanyakan kalau yang masuk nanti muntah juga nih, kalau gelas udah penuh kan ya. Kita simpan dulu cerita mengenai pelayanan purna jual dan mengenai tadi peran antara leader dan produser. Teh, penutup ada saran nggak, pandangan, harapan untuk Sobat Seno, terutama yang penjual, khususnya lagi penjual asuransi, apa biar semangat nih? Iya, untuk sahabat Seno yang profesinya khususnya agen asuransi ya, karena kita di sini bicara masalah asuransi, setiap keberatan apapun dari klien itu sebetulnya ada solusinya dari kita semua. Mau yang Pak Seno sebutin tadi, yang 4 tadi, nggak punya duit lah, belum butuh lah, nggak percaya asuransi lah, belum perlu lah, itu semuanya ada solusinya buat kita. Tinggal kita pintar menggali aja. Dan yang penting adalah nggak usah hiraukan kanan kiri, berpihak selalu sama orang yang pengen lihat kita maju, pengen lihat kita sukses dan bahagia. Karena menjadi agen asuransi memang nggak mudah. Kita sukses, banyak yang iri. Kita nggak closing, diomongin juga. Semuanya serba salah. Gitu. Jadi nggak usah pedulikan kanan kiri. Selama kita yakini kita itu benar, rezekinya itu benar, udah berpihak kepada orang-orang yang selalu membuat kita ingin melihat kita maju, ingin melihat kita sukses, ingin melihat kita bahagia. Itu aja. Terima kasih. Dalam bahasa sederhana apa yang diutarakan Teh Irma tadi ini Sobat Seno, damaikan setan dan malaikat dalam pikiranmu. Iya, jadi yang dimaksud setan tuh kadang-kadang ada pikiran-pikiran kotor. Aduh, jualan tuh sulit, aduh kompetisinya sengit gitu kan ya.
Tapi Iya, tetap ada malaikat yang bisa, ayo tetap maju, ayo tetap iya. gigih, ayo tetap ulet gitu. Oke, Teh. Banyak-banyak baca, banyak-banyak gaul sama orang-orang asuransi yang sukses. Itu tuh ilmunya luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi atur nuhun ya udah mau berbagi, mau buka Sami-sami Pak Seno. rahasia-rahasianya, mudah-mudahan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Gitu aja Teh, tetap jaga kesehatan. Semoga COVID segera berlalu ya. Ya, amin. Nuhun Pak Seno. Nuhun sami-sami. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.